Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali dalam zona bisnis dan kini akan kami hadirkan perbincangan BEI News bersama dengan Mercy Wijaya yang mewawancarai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi. Mereka akan membahas mengenai sistem penawaran umum perdana secara elektronik atau e-IPO dan indeks quality 30. Bursa Efek Indonesia akan segera meluncurkan sistem e-IPO bagi perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus mendatang juga akan meluncurkan indeks acuan baru yang dinamakan IDX Quality 30. Untuk selengkapnya kita akan bertanya langsung kepada Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Bapak Hasan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan sistem e-IPO terlebih dahulu, Pak. Dalam sistem e-IPO ini, Pak, nilai tambah apa yang akan diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan apa saja perubahannya? Ya, jadi sistem ini, e-IPO, Electronic Initial Public Offering, adalah sistem yang baru saja diterbitkan peraturannya, yaitu di dalam POJK nomor 41 tahun 2020, yang terbit di tanggal 1 Juli 2020 yang lalu. Dan betul tadi disampaikan rencana secara resmi akan mulai diluncurkan di tanggal 10 Agustus 2020. Nah, sistem e-IPO ini praktis nanti akan menggantikan keseluruhan proses penawaran umum bagi saham yang akan mencatatkan sahamnya di bursa di saat penawaran umum perdana atau IPO. Jadi setelah proses pendaftaran dan izin prinsip diperoleh dari OJK dan bursa, kemudian para underwriter atau penjamin emisi efek beserta seluruh anggota sindikasinya dan seluruh perusahaan efek partisipan akan bisa mulai melakukan penawaran umum dengan menggunakan sistem e-IPO. Jadi seluruh proses penawaran umum bisa menggunakan e-IPO ini mulai dari book building, penawaran awal, kemudian penawaran efeknya, ya, kemudian penjatahannya sendiri dan distribusi efek ke rekening investornya itu keseluruhannya bisa dilakukan melalui sistem e-IPO ini. Apa yang melatar belakangi penerbitan atau perilisan dari e-IPO ini sendiri, Pak, dan bagaimana manfaatnya bagi para perusahaan yang ingin menjadi perusahaan go public? Ya, jadi sistem e-IPO ini betul-betul merupakan langkah transformatif ya di dalam keseluruhan proses pasar perdana atau IPO dari saham yang akan baru mencatatkan di Bursa Efek Indonesia. OJK tentu memiliki filosofi dan alasan khusus kenapa menerbitkan ketentuan yang baru. Setidaknya ada dua latar belakang dari pengaturan e-IPO ini. Yang pertama adalah kemudahan akses. Jadi kalau dulu penawaran umum hanya bisa dilakukan secara manual dan investor hanya bisa melakukan pemesanannya melalui underwriter dan sindikasinya, maka dengan e-IPO ini secara terbuka para investor dan peminat pesanan saham ini akan bisa masuk ke dalam website penyedia sistem e-IPO dan memesan secara langsung kepada seluruh perusahaan efek yang menjadi partisipan. Nah, manfaat yang kedua lainnya adalah yang justru ada perubahan di dalam proses bisnisnya. Jadi, kalau dulu tidak ada ketentuan atau minimum allotment penjatahan kepada investor retail terutama itu sangat terbatas, maka di dalam ketentuan yang baru ada ketentuan yang memastikan ya penjatahan pasti kepada para investor terutama yang tergabung atau merupakan investor retail kita. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti saham-saham terbaik yang baru mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa akan lebih banyak dimiliki oleh para investor retail kita. Nah, sehingga partisipasi investor ini semakin meluas. Kemudian dengan banyaknya pemilik saham baru ini, maka kita harapkan nanti di pasar sekundernya akan terjadi transaksi yang cukup liquid. Dan price discovery mekanismenya, mekanisme pencarian harga terbaik atau harga wajarnya, itu kita harapkan bisa terjadi di pasar sekundernya. Baik, Pak, berarti ini banyak sekali manfaatnya ya, Pak. Apakah Betul. sudah ada uji coba dan siapa penyelenggara dari sistem e-IPO ini, Pak? Ya, jadi dari POJK nomor 41 yang baru terbit kemarin, kemudian OJK menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiganya adalah SRO di pasar modal, sebagai penyedia sistem e-IPO. Masing-masing adalah untuk penyedia sistem pemesanannya, kemudian penyelesaian atau persiapannya, dan distribusi efeknya di KSCI. Nah, jadi
penyedia sistem ini, kami bertiga kemudian akan menawarkan keseluruhan proses ya, mulai penawaran awal, penawaran efek, penjatahan dan distribusi melalui website kita https i-ipo.co.id. Nah, ini semua kemudian dapat diakses oleh investor untuk memesan secara langsung pada saat penawaran efek sudah mulai dibuka dan diizinkan untuk dilakukan pemesanannya. Baik Pak, ini kan ada transformasi dari manual ke digital. Apakah penggunaan e-IPO ini diwajibkan atau yang konvensional atau yang manual juga masih bisa digunakan Pak? Ya, jadi di dalam POJK nomor 41 yang terbit 1 Juli 2020 dinyatakan bahwa pada saatnya, yaitu 6 bulan setelah pemberlakuan ketentuan, tepatnya di tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang, maka seluruh proses penawaran umum ya sudah harus mengikuti e-IPO dimaksud tanpa kecuali. Nah, tapi selama masa transisi 6 bulan ini, maka para penjamin emisi efek atau underwriter dan partisipan sistem itu dapat memilih untuk tetap menggunakan proses yang manual atau sudah boleh menggunakan e-IPO sejak saat ini dengan beberapa relaksasi atau dibolehkannya ketentuan tertentu di dalam POJK untuk tidak perlu diikuti terlebih dahulu. Misalnya tadi kepastian penjatahan atau alokasi persentase tertentu kepada investor retail itu belum diterapkan di masa transisi selama 6 bulan ke depan. Baik, Pak, tanggal 10 Agustus mendatang tidak hanya ada peluncuran e-IPO ya Pak, tapi ada juga peluncuran indeks acuan baru yaitu IDX Quality 30. Karakteristik perusahaan apa yang bisa tergabung di dalam IDX Quality 30 ini Pak? Ya, jadi ini merupakan indeks baru yang rencananya kami akan luncurkan segera di tanggal 10 Agustus 2020 yang akan datang. IDX Quality 30 ya, nanti akan berisi 30 saham-saham terbaik ya, yang diambil dari universe-nya adalah IDX 80, jadi yang size atau ukurannya cukup besar, dan tingkat likuiditasnya juga adalah 80 top liquid stocks di bursa, yang kemudian kita akan seleksi secara ketat berdasarkan kinerja atau quality-nya. Nah, ini quality ini dicerminkan dari minimal 3 faktor utama, yaitu profitabilitas yang tinggi, kemudian yang kedua adalah tingkat solvabilitas atau tingkat hutang yang cukup aman, dan yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan laba yang juga cukup baik dari waktu ke waktu. Nah, dari proses seleksi nanti akan terpilih 30 saham yang terbaik dari 3 faktor yang tadi dilakukan untuk mengisi dan menjadi konstituen dari indeks IDXQ 30 ini. Baik, Pak Hasan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV hari ini, Pak. Kami kembalikan ke studio.